Cuplis dan AP ditangkap polisi setelah membunuh sopir taksi online yang mayatnya dibuang di hutan Bantar Waru Gantar, Indramayu. Kedua pelaku merupakan warga Bekasi dan Subang, mengaku sengaja memesan taksi untuk dirampok. Korban Budi Santoso, 54 tahun, diminta pelaku mengantar ke Jawa Tengah di tempat sepi, kemudian dibunuh. Kurang dari 24 jam kedua pelaku ditangkap polisi. Tersangka berusaha untuk menguasai kendaraan milik korban dan berusaha untuk membuang korban. Awalnya di Karawang, namun dikarenakan terlihat masih banyak orang, akhirnya mereka membuang mayat korban di kawasan hutan yang ada di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Senjata tajam dan handphone serta mobil diamankan, tersangka terancam hukuman mati. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar melaporkan. Lumayan gede, ya kan? Ya kalau bisa mah janganlah, jangan ada iuran-iuran begitulah. Kita aja potongan udah lumayan gede, Bang. Harusnya pemerintah ya bisa, ini orang kecil ya, apalagi kita penghasilan kan juga nggak bisa dipastikan, namanya nyari di online kan gitu. Ya harapan kami ojol ya kalau bisa jangan dikasih peraturan itu. Kalau untuk 3% itu menurut pendapatan saya lumayan besar ya. Apalagi kita 3% itu dipotong dalam jangka panjang gitu. Ya udah gitu aja sih, kalau misalnya jangka panjang kita belum menikmati fasilitas itu, menurut saya masih kurang aja gitu. Merasa dirugikan aja gitu, pendapatan sehari nggak sampai 200.000 udah dipotong lagi 3% gitu ya kan. Ya jadinya kita ngerasa kayak rugi aja gitu, terus ke depannya juga kayak gimana kan kita nggak tahu nih uangnya buat apa, terus kayak gimana, takutnya disalahgunakan juga gitu ya kan. Sebenarnya bagus juga sih kalau ada tapera, cuman harus diperjelas lagi gitu kayak apa sih namanya, maksud dan tujuannya tuh apa, terus kayak skemanya tuh kayak gimana gitu. Presiden Joko Widodo menjalani serangkaian kegiatan saat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kunjungan dilakukan sehari setelah Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo mengundurkan diri dari jabatan mereka. Didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang saat ini menjabat sebagai PLT Kepala Otorita IKN, Jokowi berkunjung ke Bendungan Sepaku Semoy. Jokowi mengatakan bendungan yang pengerjaannya dimulai tahun 2020 ini menelan biaya hingga 836 miliar rupiah. Bendungan Sepaku Semoy ini dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 MW untuk menunjang pasokan listrik di IKN. Menelan biaya 836 miliar rupiah, yang nantinya ini akan memiliki daya tampung, kapasitas tampung yaitu 16 juta meter kubik dengan luas genangan 322 hektar. Ini akan menjadi sumber air baku bagi air minum di Ibu Kota Nusantara dan juga sebagian untuk Kota Balikpapan. Presiden Jokowi juga meresmikan infrastruktur lainnya di IKN, yakni Persemaian Mentawir Provinsi Kaltim. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Tim Liputan melaporkan. Sejak pagi buta, puluhan ibu-ibu mendatangi SMA Negeri 1 Pangandaran, Jawa Barat, berebut mendapatkan nomor antrian pendaftaran peserta didik baru atau PPDB. Orang tua siswa nekat mendatangi sekolah lantaran pendaftaran daring atau online mengalami gangguan server. Semua persyaratan terpaksa diperiksa secara manual. Datang ke sini juga pungak-pinguk, terus ternyata udah sampai di sini di pending soalnya pendaftaran yang kemarin juga belum selesai. Gangguan server terjadi di tingkat provinsi. SMA Negeri 1 Pangandaran menerima 12 rombongan belajar dengan total 432 siswa. Kendalanya server provinsi yang nggak jalan. Bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini juga. Sementara di Depok, Jawa Barat, pendaftaran peserta didik baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama diwarnai gangguan server laman pendaftaran ppdb.kota.depok.go.id. Gangguan lainnya dalam peta laman PPDB, titik SMP Negeri 27 Kota Depok berada di tengah lautan ribuan kilometer dari Kota Depok.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok meminta orang tua siswa untuk membuka titik sekolah pada peta digital dan menyalinnya di akun PPDB Kota Depok. Menurut Dinas Pendidikan Kota Depok, titik sekolah negeri lainnya di wilayah Kota Depok aman sesuai dengan titik di peta digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, razia juru parkir liar minimarket di kawasan Sawah Besar dan Pasar Senen Jakarta Pusat berlangsung ricuh akibat adanya penolakan hingga adu mulut. Salah seorang jukir liar bahkan mengaku telah memberi setoran harian kepada oknum petugas Dishub. Jukir atau juru parkir liar sebuah minimarket di kawasan Sawah Besar Jakarta Pusat menolak diamankan saat terjaring razia yang digelar petugas gabungan Sudin Perhubungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Dengan nada tinggi, dirinya enggan ikut dengan petugas lantaran berdalih memiliki backingan seorang oknum petugas Dishub. Jukir liar ini mengaku kerap memberi setoran harian kepada oknum tersebut. Meski sempat terlibat aksi adu mulut, namun petugas tetap membawa paksa jukir liar tersebut. Razia dilanjutkan petugas dengan menyisiri sejumlah minimarket lainnya di kawasan Sawah Besar hingga Kecamatan Senen. Hasilnya total 13 jukir liar berhasil diamankan. Pemirsa, kenaikan harga beras belum terasa di pasar-pasar tradisional. Pedagang masih menjual beras dengan harga lama sesuai stok yang ada. Sementara para petani sanksi kenaikan harga beras akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka. Harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta cenderung stabil. Tidak ada kenaikan harga signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Bahkan harga beras masih stabil meski telah ditetapkan naik per 1 Juni lalu. Pedagang masih menjual beras medium di harga Rp12.000, sementara beras premium dijual di rentang harga Rp13.000, masih di bawah relaksasi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Ini beli telur bebek sama telur ini. Gimana harganya, naik nggak? Harganya ini masih tetap 30. Telur bebek ini masih mahal. Oke, tapi kalau yang lain kayak beras itu naik nggak beras? Beras ya ada yang 12, ada yang 14, ada yang 16. Oh gitu. Namun dampak kenaikan harga eceran tertinggi beras belum dirasakan petani di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Harga gabah masih relatif rendah, berkisar Rp5.500 hingga Rp6.000 per kilogram. Petani juga terbebani harga pupuk yang terus melambung tinggi. 100.000 ada ngaruhnya, sama aja. Kalau pupuk sama mahal. Berarti tapi padinya nggak naik-naik juga. Ya bukan kecewa-kecewa lagi Pak, karena kita sesuai dengan pupuknya Pak. Kalau pupuk kan naik, kalau padi semakin hujan semakin banjir, apalagi banjir dengan harganya Pak. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menetapkan kenaikan harga beras. HET beras premium di Pulau Jawa kini mencapai Rp13.900 per kilogram. Sementara beras medium ditetapkan Rp10.900 per kilogram dengan relaksasi hingga Rp12.500 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 majelis hakim Mahkamah Agung dilaporkan ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Pelaporan terkait putusan MA yang mengabulkan gugatan terkait aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur. Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi atau Gradasi melaporkan 3 majelis hakim Mahkamah Agung ke Komisi Yudisial Senin siang. Pelaporan terkait putusan MA menambah tafsir syarat usia calon kepala daerah yang diduga untuk kepentingan pihak tertentu. Gradasi menilai terdapat kejanggalan dan menuntut para hakim diperiksa. Ketiga hakim adalah Ketua Majelis Profesor Julius serta 2 anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunandi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atas laporan dugaan penyebaran berita bohong di salah satu stasiun TV swasta. Hasto Kristianto diperiksa di gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta. Hasto tiba pukul 10 pagi didampingi tim kuasa hukum dari PDIP dan kuasa hukum pribadi. Pemeriksaan berlangsung sekitar 2 jam. Usai pemeriksaan, Hasto menyatakan tidak mengenal kedua pelapor atas nama Hendra dan Bayu Setiawan yang melaporkan dirinya ke SPKT Polda Metro Jaya.
Menurutnya, apa yang disampaikan mengenai kecurangan pemilu adalah bentuk kritik dan pendidikan politik bagi masyarakat. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI menyetujui 2 pemain keturunan, Calvin Verdong dan Jens Raven, sebagai WNI. Mereka berdua secepatnya akan membela timnas Indonesia. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. DPR menggelar rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan kelima tahun sidang 2023-2024. Rapat itu resmi menyetujui permohonan status WNI 2 pesepak bola diaspora, yakni Calvin Verdong dan Jens Raven. Setelah persetujuan, langkah selanjutnya adalah surat keputusan Presiden atau Kepres dan pengambilan sumpah sebagai WNI. Diharapkan kedua pemain secepatnya bisa membela timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemerintah Pusat tahun 2023 oleh BPKRI. Pemirsa, menggunakan skuter listrik menjadi pengalaman tersendiri saat melakukan tawaf di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Fasilitas ini digunakan untuk mempermudah para calon jamaah haji yang sudah lanjut usia. Inilah skuter listrik yang digunakan untuk tawaf di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Terletak di lantai 3 Masjidil Haram. Fasilitas ini bisa digunakan para jamaah calon haji dari berbagai negara. Skuter listrik diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mencobanya, namun diutamakan bagi para calon jamaah haji yang lanjut usia maupun jamaah dalam kondisi tertentu. أصحاب الهمم وكبار السن توجد هذه العربات لخدمة المعتمرين بشكل أفضل ممن لا يستطيع المشي أو لا يستطيع إكمال العمرة. فهذه الخدمة موجودة كما ترى لتسهيل عمرتهم إن شاء الله. Meski dibanderol dengan harga yang cukup mahal, yakni sekitar 115 rial atau Rp500.000 sekali pakai. Namun memakai skuter listrik menjadi pengalaman tersendiri yang menyenangkan. Dari Mekah, Arab Saudi, Adrianto Wisnu Widodo, Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, kanker payudara masih menempati urutan pertama jumlah kanker terbanyak di Indonesia dan menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Edukasi dan deteksi dini penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kesehatan tubuh. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dari kanker payudara. Namun terdapat beberapa faktor resiko, diantaranya gaya hidup tidak sehat, usia, dan riwayat keluarga. Mencegah sejak dini terkena kanker payudara, MNC Peduli dan Komunitas Serikandi Indonesia memberikan edukasi deteksi dini bagi ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya diberikan penyuluhan, masyarakat juga diajarkan sejumlah gerakan deteksi dini kanker payudara. Melalui deteksi ini, kanker payudara bisa ditangani secara cepat dan tepat, serta mendapat pendampingan dari Serikandi Indonesia. Kami memang misi dan visi Serikandi Indonesia, salah satunya adalah memberikan edukasi ke masyarakat. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang baru mau ke rumah sakit setelah pada posisi kanker stadium lanjut. Dan ini yang merupakan sesuatu yang memprihatinkan bagi pemerintah. Harapan saya ya semoga kegiatan ini berjalan dengan berkesinambungan dan anggota komunitas Serikandi diberikan kesehatan dan panjang umur dan bisa membagikan pengalamannya menjadi penyintas kanker payudara kepada orang-orang yang belum pernah kena kanker dan bisa menemukan penderita kanker payudara secara dini. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli juga mendonasikan 10.000 masker pada peserta dan Serikandi Indonesia untuk disalurkan kepada para pejuang kanker. MNC Peduli dan Serikandi Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan edukasi, pemberdayaan, dan pendampingan kepada para pejuang dan penyintas kanker di Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Anissa Septiarani, Irwan Syah Wahyudi, iNews melaporkan.